Demi biaya pengobatan adikku, aku datang ke hotel mewah ini untuk melakukan layanan, merapikan tempat tidur, atau lebih tepatnya, menggunakan suhu tubuhku untuk menghangatkan ranjang bagi tamu kamar suite. Tetapi, tamu malam ini sudah berada di dalam kamar mandi selama 1 jam. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Mengapa Anda tidak menjawab? Sirkulasi udara di kamar mandi buruk? Jangan-jangan Tuan ini pingsan karena kekurangan oksigen? Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Tuan? Tuan, syukurlah Anda tidak apa-apa. Ranjangnya sudah hangat. Aku pergi dulu. Aku dijebak obat. Tolong bantu aku. Obat apa? Tuan, aku bukan wanita seperti itu. Jadilah penawarku. Apapun permintaanmu akan kukabulkan. Biaya pengobatan adikku. Masih kurang $100.000 lagi. Aku punya satu syarat. Apa boleh? Hamil? Anak kembar? Bagaimana bisa? Padahal dia sudah bilang kalau dia mandul. Penyakit adikku membutuhkan pengobatan jangka panjang. $100.000 itu sudah lunas untuk biaya pengobatan. Aku bahkan tidak bisa menghidupi diriku sendiri. Bagaimana caraku membesarkan anak ini? Apa sebaiknya? Dibuang saja? Master Lu, terlahir mandul, dia harus menemukan seorang wanita dengan tanda lahir teratai keberuntungan, baru bisa memiliki keturunan darinya. Saya, Lu Family, menawarkan hadiah besar. Siapapun yang memiliki tanda lahir teratai keberuntungan, akan bisa menjadi nyonya muda keluarga Lu Family di ibu kota. Tapi aku sudah mencarinya selama 3 tahun penuh, dan tidak pernah menemukannya. Tunggu dulu. Ini adalah tanda lahir keberuntungan. Tanda lahir keberuntungan yang aku cari selama 3 tahun penuh. Auntie? Bagus. Sangat bagus. Wajahmu juga terlihat cantik. Semesta memang sangat adil. Keluarga Lu Family akhirnya akan punya pewaris. Auntie, Anda adalah? Gadis manis, siapa namamu? Berapa usiamu? Di mana rumahmu? Apakah kamu sudah punya pacar? Hamil sebelum menikah. Dan ini bayi kembar. Bajingan tidak bertanggung jawab mana yang melakukan ini. Belum menikah saja sudah membuat perutmu besar. Auntie? Ayah dari anak-anak ini? Masih belum tahu tentang kehamilanku? Apa? Bahkan jika wanitanya sendiri hamil dia sampai tidak tahu. Dia benar-benar pria sampah. Gadisku, bagaimana seleramu bisa seburuk itu? Kalau dia itu anakku, sudah kuhukum dia sampai meminta ampun. Halo, Supervisor Lin. Sunian, kemana saja kamu? Apakah izin 2 hari masih belum cukup juga? Segera kembali ke hotel sekarang. Lalu, mulai hari ini, kamu turun jabatan menjadi petugas kebersihan, toiletnya sudah mampet, semuanya sedang menunggumu. Aku mengerti. Aku akan segera kembali. Auntie, aku pergi dulu ya. Karena ayah anak itu tidak mau bertanggung jawab, aku akan meminta putraku untuk bertanggung jawab. Nyonya, gadis ini sedang hamil. Apakah Anda benar-benar ingin Tuan Muda menikahinya? Dia punya tanda lahir keberuntungan. Dialah satu-satunya yang bisa melanjutkan garis keturunan Lu Family yang membawa berkah. Aku harus memisahkan dia dengan pria tidak berguna itu, dan menjadikannya menantuku. Cepat periksa semua data tentang gadis itu. Baik, Nyonya. Tidak bisa, aku harus menelepon bocah nakal itu. Aku pilih besar. Ayo ikut pasang. Keberuntunganku sedang sangat bagus. Sekali lagi. Master Lu, kamu sering sekali datang ke sini belakangan ini. Apakah ada seseorang di sini yang kamu incar? Menunggu kesempatan datang. Bukankah begitu? Halo, Putraku, ibu sudah mencarikan calon istri untukmu. Segera pulang sekarang juga. Bu. Di masa depan, untuk urusan seperti ini, jangan meneleponku lagi. Aku tidak membutuhkannya. Kamu, bocah nakal, tidak semangat mencari cinta. Pasti ada yang salah dengan pikiranmu.
Pernah dengar beritanya tidak? Master Lu datang. Lu Yanting si orang terkaya di Beijing. Master Lu, Dia juga pemilik asli di balik hotel kita ini. Dia tidak hanya kaya, tapi juga sangat tampan. Aku harus segera pergi, siapa tahu Master Lu naksir padaku, aku bisa langsung mengubah nasib jadi kaya raya. Panggulku lebih besar darimu, lebih mudah untuk melahirkan anak. Dia pasti akan memilihku. Dia pasti memilihku. Pilih aku, pilih aku, pilih aku, pilih aku. Orang-orang seperti kalian ini, apakah merasa pantas? Jika Master Lu benar-benar memilih wanita, pastinya dia akan memilihku. Apa yang dikatakan manajer Lin itu benar. Apa yang kalian semua lakukan dengan bengong di sana? Master Lu ada di ruangan 999, petugas pelayanan cepat ke sana untuk melayaninya. Kamu juga pergi. Mereka butuh petugas kebersihan. aku, Cepat pergi. Lebih cepat. Pergi ke belakang sana. Master Lu, aturan lama, $1 juta, taruhan besar atau kecil. Siapa wanita cantik yang berani kemari dan membantu membuka kartu untuk Master Lu kita? Minggir. Master Lu, biar saya yang membantu Anda mengocok dadu. Kemampuan tangan saya sangat bagus, pasti bisa membantu Anda menang. Master Lu, saya tidak hanya ahli mengocok dadu, tapi saya juga membawa sejuta pesona loh. Biar aku saja, biar aku saja. Aku saja, aku saja, biar aku saja, aku saja, biar aku saja. Enyahlah. Dialah orangnya. Kamu. Kemarilah. aku, Master Lu, jika Anda membutuhkan wanita, nanti saya carikan beberapa yang bersih untuk saya antarkan kepada Anda, petugas kebersihan yang biasa menyapu toilet seperti dia ini. Aku bilang, biarkan dia yang melakukannya. Baik-baik. aku tidak bisa, Dilirik oleh Master Lu adalah keberuntungan dalam 8 garis keturunanmu. Cepat sana, aku tidak bisa melakukannya. Aku belum pernah sama sekali. cepat pergi. Jika Master Lu menyuruhmu membukanya, maka bukalah. Jangan membuang-buang waktu. Ayo. Bukankah keberuntungan ini terlalu buruk? Hanya dapat sepasang angka kecil. Sekali taruhan ini, dia langsung membuat Master Lu rugi $1 juta. Si penyapu toilet ini, namanya juga tukang sapu, dia memang rendahan dan tidak tahu aturan. Master Lu, mohon maafkan saya. Gawat, Master Lu pasti tidak akan melepaskanku. Tiup sebentar. Astaga. 12. Ini adalah angka paling besar. Intinya bukan pada angka 12, tapi pada Master Lu. Dia ternyata mau berinisiatif memeluk wanita, bahkan mengajarinya dengan sangat telaten. Hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Aku tidak salah lihat, kan? Master Lu yang dirumorkan tidak suka dekat-dekat wanita, apa dia naksir Sunian? Dia hebat sekali. Dibandingkan saat diranjang waktu itu, dia jauh lebih hebat. Uang $2 juta yang baru didapat dimenangkan kembali oleh Master Lu. Master Lu memang tetap yang terhebat. Sial, aku ternyata meresponsnya. Master Lu, ada apa yang menekan ke arahku? Ini. Tidak mungkin Master Lu benar-benar tertarik pada petugas kebersihan kecil ini. Pergi, semuanya pergi. Jangan lihat-lihat. Master Lu mau menyelesaikan urusan pribadinya. Ayo pergi, cepat. Ayo pergi. Sunian, tunggu saja pembalasanku. Master Lu, aku.
Apa katamu tadi? Tentang apa yang menekanmu? Aku tidak bicara apa-apa. Malam ini, temani aku seperti sebelumnya. Tidak mau? Malam itu hanyalah sebuah kecelakaan? Jika bukan demi menyelamatkan adikku, aku tidak akan melakukannya. Kecelakaan. Jika aku tidak salah ingat, kamu sangat aktif. Itu adalah keadaan darurat. Tapi sekarang, aku hanya petugas kebersihan. Halo? Apa ini Sunian? Kondisi adikmu Su Xiao memburuk, dia butuh segera menjalani operasi kedua. Jika tidak, nyawanya terancam. Biaya operasinya. Setidaknya $200.000. $200.000? $200.000? Segeralah kumpulkan uangnya, pasien sedang dalam penanganan darurat. $200.000? Di mana aku bisa mendapatkan $200.000? Apa mungkin? Aku hanya bisa meminta bantuan pada Master Lu? Master Lu, aku bersedia melayanimu. Taktik jual mahalmu ini? Bermain dengan cukup baik. Aku? Pertama, pura-pura suci menolakku, lalu datang kembali mencariku. Kenapa? Apa jangan-jangan selain aku, tidak ada orang lain yang menginginkanmu? Bukan begitu. Apa yang kamu mau? Adikku membutuhkan biaya pengobatan. Kamu benar-benar sangat suka mengorbankan diri. Master Lu? Aku bisa melakukannya berkali-kali, sampai Anda merasa puas. Sunian, jangan menangis. Master Lu sudah setuju membantu, adik pasti bisa bertahan hidup. Master Lu, ini yang terakhir kalinya. Apakah ini yang terakhir? Aku yang memutuskannya. Biaya operasi adikku sudah ada. Ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Mau pergi? Mungkinkah? Kamu masih mau melanjutkannya? Aku takut kakimu lemas, sehingga tidak bisa berjalan. Aku tidak apa-apa. Aku pergi dulu. Itu formulir pemeriksaan rumah sakit. Aku sudah melihatnya. Apa kamu merasa kurang sehat? Aku tidak apa-apa kok. Tunjukkan padaku. Meskipun untuk pria seperti dia, tidak kekurangan wanita yang bersedia melahirkan anaknya. Tapi dia adalah ayah dari anak ini. Perlukah aku memberitahunya? Master Lu, sebenarnya aku... Master Lu, ada yang ingin aku bicarakan padamu. Sebenarnya aku... Halo, Yanting, ibu sakit. Sepertinya ibu sudah hampir tiada. Lekaslah kamu pulang. Ibu? Ibu? Bicarakan lain kali saja. Lain kali? Tapi, Master Lu, sepertinya kita tidak akan pernah bertemu lagi. Bayi,
Apa yang harus aku lakukan? Ibu, bukankah ibu sedang sakit? Ibu kan harus mencari cara untuk membohongimu agar pulang. Yanting, ibu punya sesuatu yang bagus untuk diperlihatkan padamu. Lihatlah, ini adalah kondisi fisik yang sangat langka, tanda lahir pembawa keberuntungan. Ibu tak sengaja bertemu dengannya di rumah sakit, lalu memotretnya diam-diam. Apa? Tepat di bagian tulang selangka ini. Dokter bilang, fisik seperti ini, begitu bersentuhan dengan pria, dia bisa langsung hamil. Ini penawar yang tepat bagi nasibmu yang sulit punya keturunan. Lagi pula, gadis ini sangat cantik, cocok denganmu. Ibu juga memotret wajahnya, coba kamu lihat. Yanting, ibu bahkan sempat memotret wajahnya, sini lihat. Tidak tertarik. Bu, aku harus kembali ke kantor sekarang. Untuk masalah membosankan seperti ini jangan panggil aku pulang lagi. Dasar kamu anak tak berguna. Sudah 28 tahun, tapi di sisimu pun tidak ada seorang wanita pun. Rumor di luar sana, apa kamu tidak mendengarnya? Mereka bilang kamu. Bilang apa? Katanya kamu tidak menyukai wanita, dan kamu punya masalah pria. Masalah pria? Aku punya masalah pria? Sial, kenapa aku malah teringat dia lagi? Ini. Nak, ternyata kamu baik-baik saja. Kamu benar-benar sehat. Siapa sebenarnya wanita yang sedang kamu pikirkan itu? Lihatlah, reaksimu tidak bisa berbohong. Pergi cari Sunian. Baik, Tuan. Yanting? Tidak peduli siapapun wanita yang disukai oleh Yanting, dia tetap harus menikahi gadis pembawa keberuntungan itu. Hanya dialah, satu-satunya yang bisa memberikanku cucu laki-laki. Kepala pelayan? Cari tahu di mana gadis itu bekerja, aku sendiri yang akan menemuinya. Baik, Nyonya. Master Lu, Sunian ada di dalam sana. Nyonya, dia sedang berada di dalam hotel ini. Hotel mewah memang yang terbaik. Lihatlah ruangan privat ini. Benar juga. Betapa tekunnya mereka bekerja. Pelan-pelan, Nyonya. Nak, kamu kan sedang hamil? Mengapa masih bekerja di sini? Di mana ayah bayimu? Kenapa dia tidak menafkahimu? Aku belum berani mengatakannya padanya. Apa? Kamu belum memberitahunya? Karena statusnya jauh di atasku. Dia tidak kekurangan apapun. Dan anak ini hanyalah sebuah kecelakaan. Aku hanya seorang petugas kebersihan yang menyapu toilet. Apa dia merasa hebat hanya karena punya uang? Hingga dia bisa bersikap tidak bertanggung jawab? Dasar lelaki pengecut yang lari dari tanggung jawab. Lagi pula, siapa yang bisa lebih kaya daripada putraku? Gadis ini, aku sangat menginginkannya. Bukan begitu, Aunty. Bukannya dia tidak mau bertanggung jawab, tapi aku yang belum. Jangan membelanya. Pria seperti itu, sama sekali tidak berharga. Dengarkan Aunty, putuskan hubungan dengan pria brengsek itu. Dan bayi dalam perutmu ini, jangan dipertahankan. Kamu masih muda, masih punya banyak kesempatan. Kalau pria sampah itu tidak bertanggung jawab, lebih baik buang bayi ini. Kebetulan sekali, kamu bisa jadi menantuku. Tapi, Aunty sudah berpengalaman dalam hidup. Aku tidak akan mencelakaimu. Lelaki tidak bertanggung jawab seperti dia, tidak pantas untukmu. Apalagi, kamu sebatang kara. Bagaimana caramu membesarkan anak itu? Biaya sekolah dan rumah sakit nanti, bukankah semuanya butuh uang? dia benar. Aku hanya sendirian. Bagaimana aku bisa menghidupi dua anak ini? Aunty, terima kasih. Anda benar. Aku akan membuangnya. Anak baik. Aunty akan menemanimu. Ayo pergi ke rumah sakit sekarang. Astaga, bukankah itu Sunian? Mobil mewah itu adalah Maybach yang harganya jutaan dolar. Iya, benar. Jangan-jangan dia menjadi wanita simpanan? Sunian, dia sedang hamil? Master Lu,
Master Lu. Master Lu datang. Di mana Sunian? Master Lu, wanita seperti Sunian itu, apa bagusnya dicari-cari? Dia itu hanya seorang. Aku bertanya padamu. Di mana Sunian? Dia? Tadi dia masih ada di... Master Lu, Anda jangan mencarinya lagi. Wanita seperti Sunian itu sangat kotor. Apa maksudmu? Siapa di hotel ini yang tidak tahu? Sunian itu menjual dirinya. Dulu dia itu yang biasa menemani para tamu. Sebenarnya dia wanita rendahan, bahkan dia sampai hamil karena perbuatannya. Hamil? Benar, dan tidak tahu anak dari lelaki mana itu. Barusan, kami melihatnya masuk ke dalam mobil mewah. Mungkin saja dia sedang pergi untuk... Master Lu, ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Sebenarnya, aku... Katakan di lain hari saja. Apa yang ingin dia katakan waktu itu? Apakah tentang kehamilan? Segera periksa lokasi Sunian sekarang juga. Baik, Pak. Apa Anda yakin ingin memesan jadwal prosedur untuk membuang bayi ini? Aku yakin Jadwal untuk hari ini sudah penuh. Anda datanglah lagi besok sore. Besok? Tidak bisa. Lakukan prosedurnya sekarang juga. Tapi, Aduh, tidak ada tapi-tapian. Segera atur prosedurnya. Besok, Lu Family akan menyumbang 1 gedung untuk rumah sakit ini. Lu Family? Lu Family? Lu Family apa? Anda adalah Nyonya Tualu. Tadi saya tidak mengenali Anda. Maafkan saya, Tuan. Saya akan segera mengaturkan operasi untuk Nona ini, sekarang juga. Siapkan ruang operasi VIP. Dokter dan perawatnya harus yang terbaik, serta kurangi segala risiko sekecil mungkin. Baik, Nyonya. Tapi, spesialis kandungan terbaik kami, Direktur Wang, sedang cuti. Paling cepat beliau baru bisa kembali 3 hari lagi. Apa? 3 hari? Tidak bisa begitu. Operasi ini harus segera dilakukan. Jangan sampai kesempatan emas ini hilang. Kirim jet pribadiku untuk menjemputnya. Sekarang juga. Baik, Nyonya. Tanggung semua biayanya, dan bayar jasanya 10 kali lipat. Baik, saya akan segera menghubunginya. Jangan takut. Bibi akan mengaturkan dokter terbaik. Ini tidak akan sakit. Setelah membuang bayi ini, kamu bisa masuk ke keluargaku dengan nama bersih, dan memberikan putraku seorang ahli waris yang sah. Sayang, Ibu minta maaf pada kalian. Baru saja, apa ada orang masuk bernama Sunian? Master Lu, kenapa Anda ada di sini? Benar, ada pasien bernama Sunian. Dia ada di Departemen Kandungan lantai 3. Departemen Kandungan? Nona Su, setelah disuntik bius, hitung sampai 10, lalu Anda akan tertidur. Sunian, dia mengandung anakku. Tapi kenapa dia tidak mengatakannya padaku? 5. Sayang, Ibu mencintai kalian. Yanting, Ibu, kenapa Ibu ada di sini? Ibu sedang menemani calon istrimu untuk membuang kandungannya. Kamu tidak tahu? Pria itu benar-benar bajingan. Dia membuatnya hamil tapi tidak mau bertanggung jawab. Pria semacam itu tidak pantas punya anak. Calon istri? Membuang bayi? Operasi penghentian kehamilan. Sunian, di mana dia? Di ruang operasi. Kenapa? Apa kamu kenal dengan gadis ini? Yanting. 7. 8. 9. 10. Sayang, maafkan Ibu. Hentikan. Master Lu, kenapa Anda bisa datang ke sini?
Operasinya dibatalkan. Cepat, cepat, cepat. Sunian, siapa yang memberimu keberanian? Beraninya kamu ingin membuang anak Lu Yanting. Anak itu? Anakku? Masih ada? Master Lu? Aku sudah melihat rekam medis milikmu. Anak kembar, kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku? Laporan tes DNA tercepat, baru besok pagi bisa keluar. Jika mereka benar-benar anak-anakku, aku akan bertanggung jawab. Master Lu? Aku tidak berniat untuk terus mengejarmu. Master Lu, proyeknya ada sedikit masalah. Sudah aku tahu. Hari ini aku masih ada urusan. Kamu baik-baiklah beristirahat di sini. Besok aku akan datang menjemputmu. Master Lu bilang dia akan bertanggung jawab. Apa maksudnya itu? Halo? Apa ini dengan Nona Su? Operasi kedua adik Anda, Su Xiao, sangat sukses dan dia pulih dengan baik. Hari ini dia sudah boleh pulang. Benarkah? Bagus sekali. Aku akan segera datang menjemputnya. Xiao Xiao, kamu baru saja keluar dari rumah sakit? Jalan pelan-pelan? Pelan-pelan ya. Jalanan ini rusak sekali. Padahal sepatu ini model baru yang baru saja kubeli dengan cicilan. Harganya $3.000 loh. Xiao Xiao, lain kali bisakah kamu tidak terus mencicil untuk membeli barang-barang seperti ini? Lebih baik kamu menabung uangnya. Aduh, ini namanya tren. Bilang padamu pun tidak akan paham. Tapi Kak, dari mana kamu dapat uang sebanyak itu untuk membayar biaya operasiku? Apa jangan-jangan kamu menjadi simpanan orang kaya? Aku tidak. Apa itu yang ada di tubuhmu? Bekas ciuman? Bukan begitu. Kamu, reaksimu ini? Jangan-jangan kamu sedang hamil? Hamil? Seingatku Sunian itu, kan dia belum menikah. Hamil di luar nikah, aku sudah menduganya. Dia bukan wanita baik-baik. Benar sekali, bukan? Wajahnya seperti penggoda. Mungkin saja selama di kota, entah sudah berapa banyak pria yang menghinanya. Aku dengar-dengar si Sunian ini bekerja di sebuah hotel di kota. Jangan-jangan dia menjual dirinya di hotel itu. Bukan, kalian jangan bicara sembarangan. Kalian para orang kampung ini, tahu apa sih? Bisa mendapatkan orang kaya itu sebuah kemampuan. Xiao Xiao, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Apa yang perlu dimalukan? Tapi ya, jangan sampai kamu menikah dengan orang miskin. Cepat beritahu aku sejujurnya. Siapa pria itu? Apa dia kaya? Master Lu, laporan tes DNA sudah keluar. Anak dari Nona Sunian Kak adalah anak Anda. Di mana Sunian? Master Lu, Nona Su sudah mengurus surat keluar rumah sakit dan sudah pergi. Pergi? Katanya dia ingin menjemput adiknya pulang. Cari alamat Sunian. Sekarang. Baik, Tuan. Cepat katakan, Kak. Siapa orang kaya yang kamu dekati itu? Perkenalkan juga padaku, agar kita kakak beradik Kak bisa kaya bersama. Xiao Xiao, kenapa kamu sekarang berubah menjadi seperti ini? Jika bukan demi biaya pengobatanmu, aku tidak akan pernah. Kenapa kamu membentakku? Lagi pula yang tubuhnya penuh bekas ciuman itu bukan aku. Kamu? Ini mobil milik Master Lu. Kenapa dia datang ke sini? Mobil ini mewah sekali. Saya pernah melihatnya di drama. Namanya Mai sesuatu gitu. Harganya pasti beberapa juta dolar. Bos besar seperti itu, bagaimana bisa sampai ke lingkungan kumuh kita? Benar juga. Apakah dia datang untuk mencari seseorang? Keluarga siapa yang begitu beruntung bisa mendapatkan kenalan orang kaya seperti itu? Kak, nih, bos besar ini mungkinkah datang untuk mencarimu? Kamu sudah sukses? Kamu benar-benar sudah sukses besar. Jika semua orang melihat Master Lu datang untuk mencariku, apa itu tidak akan mempermalukannya? Xiao Xiao, jangan bicara sembarangan. Dia tidak datang mencariku. Cepat pulang bersamaku. Kenapa kamu mengajak pulang? Aku ingin melihat bos besar itu. Siapa tahu dia menyukaiku. Bukankah itu artinya aku akan menjadi kaya mendadak? Xiao Xiao, kenapa kamu jadi begini? Isi kepalamu hanya uang saja. Ayo ikut aku pulang.
Aku tidak mau pulang. Ikut aku pulang sekarang. Lepaskan aku. Lepaskan. Ikut aku pulang sekarang juga. Lepaskan aku tidak mau. Lihat itu. Coba lihat pria itu. Wajahnya tampan sekali ya. Kak, inikah pria kaya yang kamu dapatkan? Sudah kaya, tampan pula. Aku suka pria ini. Kamu harus merelakannya untukku. Xiao Xiao, jangan membuat kacau. Ayo pergi. Minggir. Ikut aku pulang. Aku tidak mau minggir kamu. Kenapa tidak penurut dan lari kemana-mana? Master Lu, maafkan aku. Aku tadi pergi menjemput adikku. Bos, lihatlah aku. Aku jauh lebih muda daripada Kak. Tubuhku juga lebih bagus. Apa Anda ingin mempertimbangkanku? Aku lebih pandai melayani pria dibanding Sunian. Pengawal, naik ke mobil dan ikut aku pulang. Lepaskan aku sekarang. Kak, ajaklah aku bersamamu. Kak, Mohon maaf, mobil Master Lu hanya boleh dinaiki oleh Nona Sunian. mau apa? Lihatlah sendiri. Bayi yang kamu kandung itu adalah anakku. Maafkan aku, Master Lu. Aku tidak tahu kalau aku akan hamil. Aku akan mengurus dan membuang bayi ini secara diam-diam. Aku sudah bilang, aku akan bertanggung jawab padamu. Tanggung jawab? Sunian, kita menikah. Sunian, mari kita menikah. Apa? Menikah? Master Lu itu orang terkaya di ibu kota. Kenapa ingin menikah dengan tukang bersih-bersih seperti aku? Memangnya tidak boleh? Aroma tubuhnya harum sekali. Master Lu, Anda pasti sedang bercanda, kan? Aku Lu Yanting, tidak pernah bercanda. Tanda tangan ini dan menikahlah denganku secara siri. Jangka waktunya 1 tahun. Kita akan bercerai setelah bayi ini lahir, dan aku akan memberimu $500 juta sebagai kompensasi. $500 juta? Kenapa? Merasa itu terlalu sedikit? Jika kurang, aku bisa menambahkannya lagi. Lu Family adalah yang paling kaya dan punya segalanya. Selama aku menikah dengannya, anak ini akan bisa lahir dengan selamat. Chen Feng, langsung pergi ke kantor urusan sipil untuk mendaftarkan pernikahan. Apa? Daftar pernikahan sekarang juga? Bukankah ini terlalu cepat? Aku bahkan belum bersiap-siap. Mau bersiap apa? Ini cuma daftar pernikahan saja. Bukan masuk ke kamar pengantin. Master Lu, Ke kantor urusan sipil kan? Baik, Master Lu. Master Lu akhirnya mau menikah. Aku harus bergegas agar di masa depan Nyonya Muda tidak tiba-tiba menyesal. Ayo, kedua mempelai. Kita bersiap untuk ambil foto. Mempelai wanita, silakan bersandar sedikit lebih dekat ke mempelai pria. seperti ini sudah cukup? Bisa lebih dekat lagi. Bagus sekali. Tetaplah seperti itu. Bersiap ya. 3, 2, 1. Ini adalah buku nikah kalian. Selamat ya. Aku ternyata benar-benar menikah dengan si kaya raya Master Lu. Ah, besar dan sangat mewah. Apakah ini rumah orang kaya? Selamat datang di rumah Tuan Muda dan Nyonya Muda. Anak baik, aku sudah dengar semuanya dari Yanting. Tak disangka, bayi yang ada di dalam kandunganmu ternyata adalah milik keluarga Lu Family. Coba pikir, aku hampir saja membuat cucuku sendiri kehilangan nyawanya. Segera masak sup sarang burung. Oh, jangan, masaklah ginseng. Bawakan semua suplemen terbaik yang kita miliki. Baik, Nyonya. Aunty, aku. Aduh, masih panggil Aunty? Panggil Mama. Mama sudah menyiapkan hadiah untukmu loh. Batangan emas ini, sertifikat properti ini, dan juga kunci mobil mewah ini, semuanya untukmu.
Lalu ada yang ini juga. Koleksi terbaru dari berbagai merek perhiasan ternama, juga sudah kusuruh orang untuk mengirimnya langsung dari Paris. Kalau yang ini, adalah harta berharga khusus untuk diberikan kepada menantu pertama keluarga Lu Family, giok es kualitas tertinggi, yang sangat langka dan tiada tandingannya. Mulai sekarang ini semua jadi milikmu. Aunty, bukan, Ma. Ini semua terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Kamu sudah menjadi bagian dari keluarga Lu Family sekarang. Lagi pula kamu sedang mengandung cucu kesayanganku. Jika barangnya tidak berharga, aku tidak mungkin memberikannya. Menantu yang baik, silakan duduk dulu. Mama akan mengambilkan sup untukmu. Master Lu, semua barang ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Lebih baik kamu suruh orang untuk menyimpannya. Apa yang Mama berikan untukmu? Ambil saja. Kalau begitu, aku akan menjaga semua barang ini atas nama keluarga Lu Family. Setelah 1 tahun kemudian, saat kita bercerai, aku akan mengembalikannya pada istri Master Lu yang sesungguhnya. Baju ini juga terlalu terbuka. Nyonya muda, ini adalah baju tidur sutra yang khusus disiapkan oleh Nyonya besar untuk Anda. Katanya nyaman dipakai untuk ibu hamil. Setelah baju ini juga terlalu rendah. Nyonya muda, Anda dan Tuan muda adalah suami istri. Apa yang perlu ditakutkan? Siapa yang memilihkan baju ini untukmu? Benar-benar menggoda. Master Lu, ini karena ibu... aku pergi dulu ya. Mau kemana? Aku mau tidur di sebelah. Di sebelah? Hari pertama menikah sudah pisah ranjang. Apa kamu ingin seluruh dunia tahu? Kalau pernikahan kita ini palsu? Aku... Naiklah. Kenapa? Perlu aku gendong? Tidak, perlu. Dahulu kala, hiduplah seekor anak domba di hutan. Ia memiliki bulu yang sangat putih. Sial, aku selalu sulit menahan diri setiap kali melihatnya. Mau kemana? Kamar mandi, tidurlah. Kenapa Master Lu harus mandi di tengah malam begini? Orang kaya ini benar-benar aneh. Lu Yanting, yang datang menjemput kakak kemarin pria itu adalah orang terkaya di Shangjing, peringkat 1 Forbes. Pilar yang berhasil Sunian dekati ternyata adalah Master Lu. Atas dasar apa dia mendapatkannya? Dia hanya seorang petugas kebersihan yang membersihkan toilet. Bisa-bisanya dia menjadi nyonya muda Lu. Su Xiao, uang sewa sudah menunggak setengah bulan. Jika hari ini tidak dibayar, kamu angkat kaki dari sini. Kak Wang, berikan saya waktu beberapa hari lagi. Saya sekarang akan pergi mencari uang pada kak saya. Saya tidak peduli mau kakak atau adik. Kalau sebelum malam ini tidak ada uang, saya akan ganti kunci pintunya. Kami lahir dari ibu yang sama. Mengapa dia bisa mendekati orang kaya, menikmati kemewahan dan kekayaan, sedangkan aku membayar sewa saja tidak sanggup? Aku lebih muda dari Sunian, lebih cantik darinya, dan lebih pintar mengambil hati pria. Jika kakak bisa menjual dirinya masuk ke sana, aku juga pasti bisa. Nyonya muda, biar saya saja yang kerjakan. Kalau begitu, biar aku yang mengelap meja. Jangan begitu, jangan begitu. Tuan muda dan Nyonya besar sudah bilang, yang paling penting bagi Anda sekarang adalah menjaga kesehatan kehamilan. Pekerjaan kasar seperti ini, biar kami saja yang mengerjakannya. Sejak kecil hingga sekarang, aku sudah terbiasa melakukan segala macam pekerjaan kasar. Ketika tiba-tiba dilarang melakukan apapun, malah terasa agak tidak nyaman. Semua ini seperti mimpi. 1 tahun lagi mimpi ini akan berakhir. Nyonya muda, ada seseorang yang mengaku sebagai adik perempuan Anda, Kak kecil, datang menemui Anda. Kak, aku diusir oleh pemilik rumah. Aku tidak punya tempat tinggal lagi. Xiao Xiao, bagaimana bisa pemilik rumah mengusirmu?
Aku tidak punya uang untuk bayar sewa, sudah menunggak selama setengah bulan. Kak, bolehkah aku menginap di tempatmu? Ini kediaman Lu Family. Aku tidak berhak memutuskan. Kak, kamu sekarang sudah jadi nyonya muda Lu. Rumah ini sangat besar. Memangnya kenapa kalau ditambah aku satu orang? Apa setelah kamu sukses, kamu tidak mau lagi mempedulikan adik kandungmu ini? Aku... Baiklah. Karena kamu merasa jijik pada adikmu yang miskin ini karena membuatmu malu, aku akan pergi sekarang. Meskipun aku harus ke klub malam atau bekerja kasar di bar, aku tidak akan pernah memohon padamu lagi. Hei, Xiao Xiao. Xiao Xiao, jangan emosi dulu. Aku tidak bilang tidak mau mempedulikanmu. Duduklah dulu. Bodoh, aku tahu kamu berhati lembut. Rumah ini besar sekali. Beginikah gaya hidup orang kaya? Apa ini? Aromanya harum sekali. Hei, itu disiapkan khusus oleh Tuan Muda untuk Nyonya Muda. Sarang burung walet kualitas terbaik. Kamu tidak apa-apa. Biarkan dia memakannya. Kak, kamu sudah sesukses ini. Kenapa tidak dari awal menjemputku untuk ikut senang? Kamu sungguh keterlaluan. Xiao Xiao, aku katakan sekali lagi, semua ini milik kediaman Lu Family, bukan milikku. Begini saja, aku akan telepon Master Lu dulu. Jika dia setuju, kamu boleh menginap di sini untuk sementara. Master Lu, ini proposal barunya. Ini dari Sunian. Kenapa dia meneleponku? Apa mungkin karena tanpa ada aku di sisinya, dia jadi tidak terbiasa? Master Lu tersenyum. Baguslah, sepertinya proposal ini akan disetujui. Halo Nian Nian. Master Lu, ada sesuatu yang ingin kumohon padamu. Ini pertama kalinya dia memohon padaku. Katakan saja. Aku punya adik perempuan, dia diusir oleh pemilik kontrakannya. Bisakah membiarkannya tinggal di rumah kita untuk sementara waktu? Dia memohon padaku demi orang lain. Gawat, kenapa Master Lu tidak tersenyum lagi? Masalah kecil seperti itu, putuskan saja sendiri. Kerjakan ulang. Baik, Master Lu. Xiao Xiao, Master Lu sudah setuju. Aku antar kamu ke kamar tamu dulu ya. Sudah kuduga, kakak adalah yang terbaik padaku. Kamar ini besar sekali. Aku mau tidur di sini. Xiao Xiao, ini adalah kamar milik Master Lu. Kak, jadi sekarang apa kakak? Tidur bersama Master Lu? Iya. Sunian, tunggu saja. Aku akan segera mengusirmu, lalu menempati tempat ini secara terhormat. Xiao Xiao, ini adalah kamar tamu yang terbaik. Untuk saat ini tinggallah di sini dulu ya. Nyonya Muda, Nyonya Besar mengundang Anda untuk pergi berbelanja. Mobilnya sudah menunggu di luar. Baik. Xiao Xiao, kamu istirahatlah dulu. Aku ada urusan sebentar keluar. Baik, kakak. Semuanya adalah barang bermerek yang sangat mahal. Aku terlihat lebih cantik memakainya daripada dia. Kosmetik ini, satu botol saja cukup untuk membayar uang sewaku selama 6 bulan. Nantinya, semua yang ada di sini akan menjadi milikku. Rumahnya, bajunya, kosmetiknya, dan juga Master Lu. Apa Master Lu tidur di sini? Ada aroma seorang pria. Di mana Nyonya Muda? Tuan, Nyonya Muda menemani Nyonya Besar pergi berbelanja. Seharusnya dia akan segera kembali. Master Lu, Anda sudah kembali? Kamu ini adik dari Sunian? Master Lu, namaku Su Xiao. Kita pernah bertemu di pintu masuk desa sebelumnya. Siapa yang mengizinkanmu masuk ke kamar utama? Pengawal, seret dia keluar. Ganti, spray, dan selimut dengan yang baru. Baik, Tuan. Bukan itu. Jangan. Lepaskan aku. Master Lu, dengarkan penjelasanku. Xiao Xiao. Apa yang terjadi? Kak, aku tidak sengaja salah masuk kamar. Master Lu dia memarahiku. Dia bahkan menyuruh orang untuk menyeretku keluar. Master Lu? Dia berbaring di tempat tidur kita dan berpakaian seperti itu. Kak, aku sungguh tidak sengaja. Rumah ini terlalu luas. Aku bingung membedakan kamarnya. Kukira itu tempat tidurku, jadi aku berbaring di sana. Sudahlah, sudah. Master Lu? Xiao Xiao tidak sengaja melakukan itu.
Ini pertama kalinya dia datang, dia belum akrab dengan ruangan di sini. Tolong maafkan dia ya. Karena dia adalah adikmu. Aku tidak akan mempermasalahkannya. Xiao Xiao, Master Lu sangat menyukai kebersihan, di masa depan jangan sembarangan menyentuh barang-barangnya, mengerti? Sun Yan mengira aku marah karena masalah kebersihan. Pria Lu Yanting ini sungguh sulit dihadapi. Tapi, untung saja Sun Yan itu bodoh. Master Lu, cepat atau lambat, kamu akan menjadi milikku. Master Lu, maafkan atas kejadian hari ini. Xiao Xiao terlalu dimanjakan sejak kecil. Dia masih tidak mengerti apa-apa, jadi jangan salahkan dia. Kemarilah. Karena kamu tahu itu salah, maka tebuslah dengan tindakan nyata. Master Lu, Kakak. Kakak, bolehkah aku tidur bersamamu? Aku tidak bisa tidur sendirian. Sejak kita kecil, kita selalu tidur di satu ranjang yang sama. Aku. Kakak, karena sekarang kamu sudah punya suami, kamu tidak menginginkanku lagi. Dulu kita sangat dekat, makan bersama, tidur bersama, dan saling berbagi cerita. Sekarang setelah ada Master Lu, kamu mau membuangku. Sepertinya mentalitasmu masih tertahan di masa balita. Tidur saja masih perlu ditemani orang lain. Master Lu, aku dan kakak itu berbeda. Dia lebih mandiri. Sejak kecil aku penakut, takut gelap, dan butuh seseorang untuk menjagaku. Ini yang sering ibu bilang sebagai wanita bermuka dua di drama-drama. Kumohon, Master Lu, biarkan kakak menemaniku saja. Selama aku bisa membuat mereka pisah ranjang, aku bisa mengambil kesempatan untuk masuk. Malam ini adalah kuncinya. Master Lu, Master Lu, apakah maksud Anda? Anda ingin menemaniku tidur sendiri? Ini tidak baik, bukan? Kakak pasti akan merasa sedih. Kamu memangnya layak? Pria ini sungguh menakutkan. Master Lu, bagaimana kalau aku temani saja dia tidur untuk 1 malam? Bagaimanapun juga, dia adalah adikku. Kalau kamu menemaninya, lalu siapa yang menemaniku tidur? Aku kan suamimu. Ah, Tidurlah. Atau aku akan membuatmu sangat lelah hingga tertidur. Lu Yanting, apa kamu sudah buta? Apanya yang kurang dariku dibandingkan si Sunian, pembersih toilet itu? Aku tidak percaya. Mana ada pria yang tidak suka selingkuh? Di hadapan Sunian, kamu berpura-pura menjadi pria yang terhormat. Kalau begitu, biarkan kita berduaan saja. Setelah kamu merasakan pesonaku, akulah yang akan menjadi nyonya muda Lu family yang baru. Di mana nyonya muda? Menjawab Master Lu. Hari ini Nyonya Muda pergi menjenguk Nyonya Besar. Nyonya Besar merasa senang dan memintanya untuk menginap. Dia akan kembali besok. Besok pagi jemput dia dengan mobil. Baik. Aduh Master Lu, Anda benar-benar tidak bisa jauh barang sedetik pun dari Nyonya Muda. Kakak ipar, apa tidak lelah bekerja sampai larut malam? Aku sudah menuangkan Lafayette untukmu, dan aku juga mengisinya dengan cara yang sangat istimewa. Bagaimana Nyonya Muda bisa punya adik manipulatif seperti ini? Nyonya baru saja pergi, dia langsung datang ingin merusak rumah tangga orang. Keluar. Kakak ipar, jangan begitu dingin. Minumlah sedikit dan bersantailah. Nanti kesehatanmu bisa terganggu. Lebih baik, biarkan aku membantumu untuk memanjakan dirimu sedikit. Dasar wanita manipulatif. Pria seperti Master Lu, wanita mana yang belum pernah dia lihat, ingin menggoda Master Lu, kamu masih jauh dari levelnya. Siapa yang menyuruhmu masuk? Master Lu, aku hanya ingin mengkhawatirkanmu saja. Kakak tidak ada, aku hanya ingin menggantikannya menjagamu sebentar. Chen Feng. Siap. Lemparkan dia keluar. Jika kelak dia berani lagi mendekati ruang kerja ini selangkah pun, kamu akan kupecat bersama dia. Kakak ipar, dengarkan penjelasanku. Sudahlah, lupakan saja. Kamu juga tahu dia itu kakak ipar bagimu. Lu Yanting,
Karena cara halus tidak mempan, maka aku akan memakai cara kasar. Aku tidak percaya kamu benar-benar setia sepenuhnya pada Sun Yan. Wah, Nyonya Muda, Anda akhirnya kembali juga. Kemarin saat Anda tidak ada, Tuan Muda memikirkan Anda sepanjang malam loh. Master Lu, dia merindukanku? Apa kamu tidak butuh lidahmu lagi? Ayo makan dulu. Makanlah yang banyak. Kamu terlalu kurus. Pinggangnya rasanya akan patah jika aku menggunakan tenaga. Terima kasih, Master Lu. Master Lu sepertinya tidak sama seperti dulu lagi. Dia jadi jauh lebih lembut. Bagaimana ini? Sekarang aku merasa ingin muntah saat makan daging, tapi aku tidak bisa mengabaikan niat baik, Master Lu. Jika tidak suka, jangan dimakan. Tapi, itu akan terbuang percuma. Aku yang akan menyelesaikannya. Master Lu, bukankah Anda sangat menjaga kebersihan? Anda tidak pernah berbagi alat makan dengan orang lain. Master Lu yang dikenal dingin pada wanita, akhirnya menyerah karena seorang wanita, Lu family. Situasinya akan segera berubah. Atas dasar apa? Kenapa Master Lu begitu baik kepada Sun Yan? Semua ini seharusnya menjadi milikku. Master Lu, kamu pasti tidak menyangka kan? Aku akan menaruh obat di kopimu. Aku harus mendapatkanmu. Master Lu, kopi Anda. Kopi hari ini, apakah tidak terlalu lama dipanggang? Agak pahit ya. Mau makan permen? Permen? Memangnya semanis dirimu? Master Lu, apa yang Anda bicarakan? Ya ampun, Master Lu ternyata juga bisa merayu seperti ini. Kak, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu berdua saja. Xiao Xiao, kenapa menangis? Apa yang sudah terjadi? Celana Master Lu hampir sobek. Nyonya Muda, tegas sekali Anda meninggalkan Master Lu di sini. Semalam aku memimpikan ibu. Dulu, karena aku menghabiskan uang darurat ibu akhirnya tiada. Aku sudah memberikan semua uangnya kepadamu. Sudah kuingatkan berkali-kali. Menyuruhmu untuk membayar biaya operasi ibu, tapi kenapa kamu tidak melakukannya? Maafkan aku, Kak. Aku sudah lama mengincar tas ini. Aku pikir telat 1 hari saja, tidak akan menjadi masalah. Aku tidak menyangka ibu akan tiba-tiba. Aku tahu aku salah. Tapi aku tidak punya muka untuk menemui ibu. Kak, bisakah kamu menggantikanku untuk melihat ibu di makamnya? Setelah ibu tiada, hanya tersisa aku dan adikku yang saling bergantung. Bagaimanapun juga, dia adalah satu-satunya kerabatku. Master Lu, aku harus keluar sebentar. Biarkan sopir yang mengantarmu. Terima kasih, Master Lu. Sial, kenapa aku merasa pusing sekali? Aku merasa, ada apa ini? Master Lu, sekarang hanya ada kita berdua di sini. Aku pasti akan melayanimu dengan sangat baik. Dalam hal ini, aku jauh lebih hebat dari Sun Yan, si bodoh itu. Ponselku. Ponselku tertinggal. Seingatku, ponselku diletakkan di dalam kamar. Nian-Nian, Dalam kondisi seperti ini pun, kamu masih saja memikirkannya? Enyah kamu dari sini. Kamu bahkan tidak bisa bergerak sedikit pun. Apa hakmu menyuruhku pergi? Master Lu, sebentar lagi kamu akan menjadi milikku. Apa yang sedang kalian lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Kak,
Kenapa kamu kembali? Suami Kak merasa tidak enak badan. Aku sedang menjaganya sekarang. Nian, dia meracuniku. Suami Kak membutuhkan aku sekarang. Apa kamu tahu caranya mengatasi obat seperti ini? Kamu. Aku adalah istri dari Master Lu. Tentu saja aku tahu caranya. Kamu berani memukulku? Sejak kita kecil, kamu tidak pernah sekalipun memukulku. Itu karena sejak kecil, aku selalu mengalah padamu, dan itulah yang membuatmu sejak kecil ingin merebut segalanya dariku. Tapi dari semua kesalahan yang ada, kamu seharusnya tidak meracuni Master Lu. Penjaga. Usir dia dari sini. Kamu... Cepat panggil dokter. Baik, Nyonya. Jangan pergi. Aku di sini. Nyonya muda. Tuan muda terkena obat perangsang yang kuat, hanya kontak fisik yang intim yang bisa menenangkannya. Jika tidak, pembuluh darahnya bisa pecah dan nyawanya bisa terancam. Dia sangat baik padaku. Dia sangat baik padaku. Atas dasar cinta maupun kewajiban, aku harus menyelamatkannya. Aku mengerti. Silakan keluar. Saat dia sedang tertidur, dia sangat menggemaskan. Master Lu, Kemarin kamu yang memulainya duluan. Kenapa sekarang kamu jadi merasa malu? aku. Mungkinkah Master Lu marah kepadaku karena perbuatanku padanya? Master Lu, kejadian kemarin itu karena Anda sedang dalam pengaruh obat, dan untuk menyelamatkan Anda, aku baru melakukannya. Untuk menyelamatkanku? Dia mau melakukannya denganku? Hanya untuk menyelamatkanku saja? Bukan karena dia mencintaiku? Lalu bagaimana jika aku tidak sedang dalam pengaruh obat? Apa? Aku pasti sudah gila, sampai bisa menanyakan hal seperti itu. Bukan apa-apa. Karena itu dilakukan untuk menyelamatkanku. Maka itu tidak termasuk kewajiban suami istri. Hal itu tidak tercantum dalam perjanjian pernikahan kita. Kali ini, aku menganggap ini sebagai utang budi padamu. Tidak perlu, Master Lu. Lagi pula, pernikahan kita ini pada dasarnya hanyalah sebuah kontrak. Sunian, jangan sampai kamu benar-benar menganggap dirimu sendiri sebagai Nyonya Lu. Sungguh sosok Nyonya Lu yang hebat. Hanya Anda yang sanggup membuat Master Lu kesal dan marah-marah seperti anak kecil. Hanyalah Anda seorang. Di mana Su Xiao itu? Menjawab Master Lu. Dia sedang ditahan di lobi lantai bawah. Setelah dikurung seharian penuh, dia terus menangis dan berteriak ingin bertemu Nyonya muda. Obat kemarin. Apa kamu yang melakukannya? Kakak ipar, aku. Aku bukan kakak iparmu. Saya lihat dia keluar. Selamanya dia tidak boleh menginjakan kaki di Lu Family. Tidak. Kak, tolong aku. Aku ini adik kandungmu. Tega sekali kamu hanya melihat saja. Pergilah. Sunian, kamu jelas-jelas tidak unggul dalam hal apapun dariku. Kamu tidak secantik aku. Tubuhmu pun tak seindah tubuhku. Bahkan merayu pria saja kamu tidak becus. Apa alasannya? Apa alasannya kamu bisa jadi nyonya muda sedangkan aku malah diusir keluar? Itu karena aku tidak pernah terpikir. Menggunakan cara meracuni orang hanya untuk merebut pria milik orang lain. Seret keluar. Sunian, kamu pikir kamu menang? Aku beritahu kamu, aku akan membuatmu menyesal. Lepaskan aku. Hati kamu melunak? Aku hanya tidak mengerti kenapa dia bisa berubah menjadi seperti ini.
Ada beberapa orang yang tidak pantas ditangisi olehmu. Sunian, tunggu pembalasanku. Kartu yang Master Lu berikan untuk Sunian. Kakak, karena kamu juga tidak tahu cara menikmatinya, lebih baik biarkan aku yang menghabiskannya untukmu. Untunglah aku berhasil mencuri ini, sebuah kartu hitam tanpa limit. Nona, tas-tas ini semuanya edisi terbatas, harganya sangat mahal. Bagaimana menurut Anda? Yang ini, dan juga yang ini. Aku mau semuanya. Gesek kartunya. Baik, Nona. Pembayaran berhasil. Ternyata, begini rasanya menjadi Nyonya Lu. Sunian, apa gunanya kamu menemani pria dingin itu? Aku menghabiskan uang Lu Yanting untuk membeli semua yang aku inginkan. Inilah hidup yang sebenarnya. Master Lu, ini adalah kartu hitam yang Anda berikan kepada Nyonya Muda. Master Lu, ini kartu hitam milik Nyonya Muda. Menghabiskan begitu banyak sekaligus. Ini. Dia akhirnya mau memakai uangku. Kartu hitam itu sudah lama kuberikan padanya, tapi dia bahkan tidak menyentuhnya. Sekarang dia mulai menggunakannya. Ada kemajuan. Tapi pengeluarannya terlalu banyak, menghabiskan lebih dari 10 juta dolar sekaligus. Wanita milikku, Lu Yanting. Apa salahnya menghabiskan puluhan juta dolar? Benar. Luar biasa sekali. Sunian, kamu memakai uangku. Apakah itu berarti di dalam hatimu sudah ada aku? Halo, Nona? Baju tidur ini lumayan juga. Bungkus ini. Nona, baju tidur ini model untuk pria. Memangnya kenapa kalau untuk pria? Nanti aku akan membelinya untuk pria simpananku. Gesek kartunya. Baiklah. Baju tidur pria. Sunian membeli baju tidur pria. Iya, Nyonya Muda, mengapa dia membeli barang untuk pria? Aku tahu, pasti itu hadiah untuk Anda. Dia ingin memberiku hadiah? Tentu saja. Master Lu, Nyonya Muda pasti sudah mulai menyadarinya. Dia tahu Anda selalu bersikap baik padanya. Jadi, Chen Feng, saya, bos. apa jadwal kegiatanku malam ini? Malam ini, ada rapat tentang lahan di wilayah selatan senilai 1.200.000.000 dolar. Batalkan semuanya. Baik, Tuan. Master Lu, apakah Anda mau pulang ke rumah untuk menemani Nyonya Muda? Master Lu, Nyonya Muda sudah membelikan Anda baju tidur. Apakah mungkin dia ingin Anda memakainya untuk dia lihat? Jangan. Pergi sana. Baik, saya segera pergi sekarang juga. Sunian, kamu akhirnya mulai peduli padaku. Apa ini? Menjawab Nyonya Muda, ini adalah kantong wewangian untuk menenangkan saraf. Di dalamnya ada bunga lavender dan kulit pohon sutra. Efeknya bisa meredakan stres. Memang sangat harum. Pekerjaan Master Lu sangat sibuk. Tekanannya pasti sangat besar. Bagaimana kalau aku menjahitkan satu untuknya? Bisa ajarkan aku cara membuatnya? Nyonya Muda, Anda mau membuatnya sendiri? Ya. Aku ingin membuatkan satu untuk kuberikan kepada Master Lu. Kalau sampai Master Lu tahu, dia pasti akan sangat senang sekali. Nyonya Muda, jahitannya ini harus lebih rapat supaya bahan obatnya tidak akan bocor keluar. Nyonya Muda, Anda tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Lanjutkan saja mengajariku. Nyonya Muda, Anda sungguh baik kepada Master Lu.
Jika Master Lu menerima kantong wewangian ini, dia pasti tidak akan rela pergi tidur malam nanti, pasti akan memegangnya dan terus memandangnya. Kuharap Master Lu akan menyukainya. Master Lu? Master Lu, aku punya hadiah untukmu. Apakah ini baju tidur pria yang baru saja dibeli? Bukankah seharusnya aku berpura-pura tidak tahu, supaya lebih kejutan? Ini untukmu. Ini apa? Bukankah kamu membelikanku baju tidur? Kantong wewangian penenang. Di dalamnya ada bahan obat-obatan. Letakkannya di samping bantal, agar bisa tidur lebih nyenyak. Lalu baju tidurnya? Baju tidur apa? Bukannya kamu membeli piyama pria? Aku tidak membeli piyama. Pakaianmu semua dibuat khusus. Terlalu mahal, aku tidak sanggup membelinya. Tidak sanggup? Padahal kamu memakai kartu hitam dan menghabiskan $300.000 untuk membeli piyama pria. Jika itu bukan untukku, lalu itu diberikan untuk lelaki simpanan mana? Tidurlah lebih awal. Ada apa dengannya? Apa dia tidak menyukainya? Benar juga. Orang seperti Master Lu, apa sih yang dia tidak punya? Bagaimana mungkin dia menyukai barang ini? Piyama sutra pria. Itu kan barang yang menempel langsung di tubuh. Dia sudah bersusah payah memilih hadiah untuk pria lain. Padahal aku ini suaminya yang sah. Master Lu, mungkin Nyonya Muda hanya memberikannya pada teman? Teman? Maksudmu, di matanya aku bahkan lebih rendah dari teman biasa? Master Lu, Nyonya Muda yang membuatmu kesal, kenapa Anda malah membentak saya? Aromanya lumayan. Ini obat herbal penenang. Dia tahu aku sulit tidur. Sudahlah, aku pakai saja walau terpaksa. Master Lu, apa Anda berniat untuk membawanya kemanapun? Itu kantong aroma buatan tangan Nyonya Muda, pasti tidur jadi sangat nyenyak. Bicara apa kamu ini? Aku akan cari tempat sampah dan membuangnya. Berikan saja padaku, biar aku yang buangkan. Aku bersumpah akan membuangnya sangat jauh, biar hatimu tenang. Keluar kamu. Baiklah, siap. Master Lu sangat keras kepala, dia mengatakan hal yang tidak sesuai hatinya, pantas saja jomblo bertahun-tahun. Sebenarnya soal piyama pria itu. Bagaimana ceritanya? Biasanya jam segini, Master Lu akan datang tepat waktu untuk membacakan cerita pada bayi. Kenapa hari ini dia belum datang juga? Mungkinkah dia masih marah karena masalah kantong wewangian itu? Asisten Chen? Apakah Master Lu masih sibuk? Nyonya Muda, akhirnya Anda datang juga. Master Lu itu bukannya sibuk bekerja, tapi dia sedang sibuk merajuk. Marah? Apa karena kantong wewangiannya terlalu sederhana? Kantong wewangian apa? Itu karena dia belum menerima baju tidurnya? Dia mengira Anda memberikan hadiah untuk pria simpanan. Nyonya Muda, saat seperti ini, Anda harus lebih proaktif untuk membujuk Master Lu. Tapi, saya tidak tahu bagaimana cara membujuknya. Nyonya Muda, Anda ini seorang wanita. Di saat seperti ini, Anda hanya perlu sedikit saja bersikap manja dan membuatnya merasa iba. Biarpun emosi Master Lu meluap sekalipun, seketika akan langsung reda. Ayo, kemarilah. Master Lu, Nyonya Muda mencari Anda karena ada urusan mendesak. Urusan mendesak apa? Aku takut gelap. Apa? Hari ini, waktu untuk bercerita sudah lewat. Aku tidak bisa tidur sendirian. Aku takut saat memejamkan mata. Master Lu, bisakah kamu menemaniku? Benar-benar merepotkan. Ayo pergi. Aku akan menemanimu tidur. Dia menemukan seorang guru musik dan berkata, ajari aku cara bermain kecapi. Sudahlah, bukankah ini cuma soal satu set baju tidur? Tidur saja dia masih membutuhkanku untuk menemani. Seharusnya tidak ada pria lain di luar sana. Master Lu, hari ini adalah hari peringatan kematian ibuku. Aku ingin pergi ke pemakaman untuk mengunjunginya. Aku akan menemanimu. Tidak usah. Xiao Xiao juga akan pergi ke sana.
Jika kamu bertemu dengannya, kamu mungkin akan merasa tidak senang. Dia juga mau ke sana? Master Lu, bagaimanapun juga, dia adalah satu-satunya adik perempuanku dan juga putri dari ibuku. Tenang saja, aku akan segera kembali. Biarkan sopir mengantarmu. Hati-hati di jalan. Bagaimanapun, Xiao Xiao adalah satu-satunya kerabat yang kumiliki. Di depan makam ibu, seharusnya dia merenung dan menjadi lebih baik, kan? Aku juga tidak tahu apa yang sedang Xiao Xiao lakukan. Apakah dia sepertiku yang sedang merindukan ibu? Hari ini aku yang traktir semuanya. Bawa minuman termahal. Dan paket paling berkelas, keluarkan semuanya untukku. Nona, Kamu, sini. Berlutut dan tuangkan minuman untukku. Nona, Anda sungguh sangat dermawan. Cara main Anda memang beda. Biar semua orang lihat seperti apa kehidupan yang sangat luar biasa yang kujalani sekarang. Sunian, meskipun kamu menyandang gelar Nyonya Lu, apa gunanya itu? Bukankah kartu hitam ini akhirnya jatuh ke tanganku juga? Su Xiao. Di hari peringatan kematian ibu, ternyata dia... Bagaimana mungkin dia pergi ke tempat seperti itu? Bahkan memesan pendamping pria. Mengapa dia bisa jatuh serendah ini? Tolong putar balik. Pergi ke klub platinum yang ada di pusat kota. Cepatlah. Minum? Ayo terus minum. Hari ini kita tidak akan pulang sebelum mabuk. Kakak, untuk yang ini ada biaya tambahan. Meremehkan siapa kamu? Aku punya banyak uang. Gesek kartunya. Ya, benar, kakak memang murah hati. Klub? Layanan pendamping pria? Sunian, apa-apaan soal hari kematian ibumu? Itu semua bohong. Kamu anggap apa pernikahan kita ini? Dan kamu anggap apa aku ini? Siapkan mobil, pergi ke klub platinum. Baik, Tuan. Nyonya, kamu sudah gila. Lelaki di luar sana, mana ada yang bisa menandingi Master Lu? Su Xiao. Hari ini adalah hari kematian ibu. Kenapa kamu malah datang ke klub untuk memesan pria penghibur? Kira-kira siapa ini? Memangnya kamu siapa? Beraninya mengaturku? Aku kakakmu. Aku khawatir sesuatu terjadi padamu. Tapi lihatlah dirimu. Seperti apa rupamu sekarang? Kenapa memangnya dengan penampilanku? Benar, aku bukan Nyonya Lu. Aku tidak sehebat dirimu, yang bisa membuat Master Lu bertekuk lutut. Su Xiao, kenapa kamu bisa menjadi seperti ini sekarang? Ini semua karena ulahmu. Kamulah yang telah mengusirku dari Lu Family. Sekarang jangan sok baik menasihatiku. Tetap saja kamu tidak seharusnya merendahkan diri sendiri sampai datang ke klub untuk memesan pria. Aku rendah? Jelas-jelas kamu sendiri yang tak tahu malu. Setelah mendapatkan Master Lu yang kaya raya, kamu ingin memilikinya sendiri. Padahal kita bersaudara, bisa berbagi suami yang sama. Tapi kamu malah mau menguasai semuanya. Kamu pikir kamu seunggul apa? Jelas-jelas kamu yang paling hina. Kartu hitam milik Master Lu? Kenapa bisa ada padamu? Kartu hitam milik Master Lu? Mengapa ada padamu? Kartumu sekarang sudah jadi milikku. Su Xiao, kembalikan padaku. Lepaskan. Kembalikan padaku. Lepaskan. Kembalikan padaku. Apa yang kau lakukan? Pergi sana. Sunian, kamu tidak apa-apa. Ada yang terluka? Master Lu? Aku tidak apa-apa. Maafkan aku.
Aku tidak mendidik adikku dengan baik, hingga dia mencuri kartu hitam milikmu dan menghamburkan uang sesuka hati. Ternyata selama ini, selalu Susiaulah yang telah mencuri kartu ini. Bahkan set piyama pria itu, dia juga yang membelinya. Piyama apa? Sudah tidak penting lagi. Pelayan, buang wanita ini ke Myanmar. Biarkan dia membusuk di sana. Apa? Tidak, kakak ipar. Kakak ipar, aku tahu aku salah. Kak, cepat bujuk dia. Kak, aku ini adik kandungmu sendiri. Apa kau hanya akan diam saja? Apa kau lupa waktu kecil? Pernah bilang kalau kau akan melindungiku seumur hidupmu. Sunian, apa mungkin? Kamu masih mau memaafkannya? Sunian, apa benar? Kamu masih mau memaafkannya? Su Xiao, sejak kita kecil, aku selalu merasa bahwa aku adalah kakakmu. Aku harus bersikap baik padamu dan bertanggung jawab atasmu. Makanan yang enak, kamu yang makan duluan. Baju baru, kamu yang pakai duluan. Bahkan uang terakhir untuk biaya pengobatan ibu, juga kamu yang ambil dan gunakan. Kamu. Aku pikir, dengan cara itu aku sudah bersikap baik padamu. Tapi aku salah. Aku tidak seharusnya bersikap seperti itu sampai memanjakanmu hingga menjadi seperti sekarang ini. Master Lu, bawa dia ke kantor polisi saja. Tidak mau memaafkannya lagi? Tidak lagi memikirkan kasih sayang terhadap kak adikmu? Aku sudah memberinya banyak kesempatan, tapi dia sendiri yang terus-menerus merendahkan dirinya sendiri. Tu Xiao, mulai sekarang, aku tidak punya adik sepertimu lagi. Kak. Mawar yang kupelihara, akhirnya sudah menumbuhkan duri untuk melindungi dirinya sendiri. Kak, aku sungguh tahu bahwa aku salah. Kak, bisakah kamu memaafkanku? Kak, aku benar-benar minta maaf. Kak. Master Lu, aku sudah tidak punya keluarga lagi. Sunian, lalu bagaimana denganku? Di hatimu, apa aku bukan bagian dari keluargamu? Xiao Xiao mengambil kartu hitam milik Master Lu dan menghabiskan puluhan juta dolar. Bahkan, jika aku menjual diriku sendiri, aku tidak akan bisa melunasinya. Tidak bisa? Uang ini, aku harus mencari jalan untuk mengembalikannya kepada Master Lu. Departemen Desain Jingxi Group, surat penerimaan kerja. Aku lolos. Baguslah. Asalkan aku bekerja keras, sedikit demi sedikit aku bisa mencicilnya. Nyonya muda, ada kejadian membahagiakan apa? Anda tersenyum sangat lebar. Aku lolos wawancara di Jingxi Group. Itu adalah perusahaan desain papan atas milik Shang Jing. Aku hanya ingin mencoba, tidak menyangka benar-benar akan lolos. Jingxi Group? Bukankah itu? Sudahlah. Aku harus pergi menyiapkan dokumen untuk bekerja. Jingxi Group? Bukankah itu perusahaan di bawah naungan Master Lu? Jika Nyonya muda ingin bekerja di sana, katakan saja langsung pada Master Lu. Sudah beres? Mengapa masih repot-repot ikut wawancara sendiri? Entahlah, mungkin itu gaya romansa pasangan muda itu. Hari ini Presiden Lu akan datang ke Jingxi Group untuk inspeksi. Kalian semua bersiaplah. Berbaris di depan pintu untuk menyambut. Hari ini kita sungguh beruntung. Ternyata Presiden Lu akan datang meninjau. Master Lu, Presiden Direktur. Jingxi Group, dia benar-benar akan datang langsung hari ini. Kudengar dia sangat tampan. Sudah tampan, kaya raya pula. Seandainya aku bisa menikah dengannya, itu akan sangat indah. Pelankan suaramu. Atasan sudah lama menyukai Master Lu secara diam-diam. Jika dia sampai dengar, pasti dia akan mempersulitmu di kantor. Bahkan atasan pun menyukai Master Lu. Pemilik perusahaan ini juga bermarga Lu. Kebetulan sekali. Selamat datang Presiden Lu untuk meninjau perusahaan.
Master Lu, bos besar Jingxi Group, ternyata adalah suamiku. Kenapa kamu ada di sini? Gawat, kita sudah menikah siri, tidak boleh sampai identitas terbongkar di sini. Halo Master Lu, saya Sunian, magang baru di Departemen Desain. Saya masuk ke sini melalui wawancara resmi perusahaan, dan hari ini hari pertama kerja. Tingkat kelulusan wawancara di Jingxi Group kurang dari 1%. Dia ternyata bisa masuk dengan usahanya sendiri. Tapi, sepertinya dia tidak ingin mengungkap hubungan kami. Presiden Lu, ruang rapat sudah disiapkan. Silakan lewat sini. Kamu Sunian kan? Baru saja masuk sudah berani menggoda Master Lu. Tunggu saja pembalasanku. Supervisor, ini semua adalah... Rapikan semua dokumen ini. Beri label sesuai departemen perusahaan. Fotokopi 20 rangkap. Ini akan digunakan untuk rapat sore ini. Tapi ini semua bukan pekerjaan saya. Saya dari Departemen Desain. Ini seharusnya diserahkan ke bagian administrasi. Lakukan saja apa yang diperintahkan. Jangan banyak bicara. Jika tidak mau melakukannya, silahkan pergi. Aku baru bergabung. Sepertinya lebih baik untuk tidak membuat keributan dengan orang lain. Baik, akan saya kerjakan. Jangan lupa berkoordinasi. Master Lu, Kenapa bawa barang sebanyak ini? Ini semua pekerjaan administrasi. Mengapa kamu melakukan semua ini? aku karyawan baru di sini. Membantu departemen melakukan pekerjaan dasar. Sudah menjadi kewajibanku. Lu Family sanggup menafkahimu. Kamu tidak perlu keluar untuk bekerja. Aku hanya ingin mencoba kemampuanku sendiri. Aku bisa mengatur posisi terbaik untukmu. Kamu tidak perlu memulainya selangkah demi selangkah sebagai magang. Aku tidak ingin mengandalkan koneksi. Aku ingin mengandalkan diriku sendiri. Mengandalkan diri sendiri? Sunian, kamu sekarang adalah Nyonya Lu. Kamu boleh mengandalkanku. Tidak. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa. Master Lu, biarkan aku bekerja di sini ya. Aku akan berusaha dengan giat. Jangan sampai kelelahan. Jika ada masalah apapun, segera hubungi aku di saluran pribadiku. Master Lu, itu artinya Anda setuju? Selama kamu menyukainya, aku tentu setuju. Master Lu, Anda sedang mengucapkan kata-kata rayuan gombal lagi. Chen Feng, perintahkan ke bawah. Semua orang harus menjaga Nyonya dengan baik. Baik. Tidak perlu membuat kehebohan besar. Anggap saja aku karyawan biasa. Aku tidak ingin mendapat perlakuan istimewa. Sesuai keinginanmu. Master Lu, rapat akan segera dimulai. Malam ini, aku akan pulang agak terlambat. Nanti akan aku suruh sopir untuk langsung menjemputmu. Baiklah. Aku akan bekerja keras agar tidak membuat Master Lu kecewa padaku. Sunian, kamu berani menggoda Presiden Lu, bahkan sampai menjatuhkan diri ke pelukannya? Dasar tak tahu malu, tunggu saja balasanku. Sunian, ini hari pertama kamu bekerja. Kenapa bekerja begitu keras? Sudahlah, makanlah sesuatu dulu. Tidak usah, terima kasih. Sedang apa kalian? Kalian sedang apa semua? Perusahaan membayar kalian, bukan untuk bermalas-malasan, tahu? Sunian, mana dokumen untuk rapat besok? Ini dia, saya sudah menyiapkannya. Di mana dokumen saya? Kenapa tiba-tiba hilang? Beraninya merayu Presiden Lu, aku akan menghabisimu sampai kamu tidak tahu apa yang terjadi. Sunian, aku rasa pikiranmu itu sama sekali tidak difokuskan pada pekerjaannya. Sepertinya isi kepalamu itu hanya dipenuhi tentang bagaimana cara merayu Master Lu kan? Manajer, saya tidak merayu Master Lu karena dia itu sebenarnya adalah suami saya. Kerjakan ulang, buat 10 salinan sebagai cadangan,
Kalau tidak selesai, besok sebaiknya kamu kemasi barangmu dan angkat kaki. Sepertinya malam ini aku harus lembur. Apa aku harus memberitahu Master Lu? Tidak, dia sangat sibuk. Aku tidak boleh mengganggunya hanya karena masalah sepele seperti ini. Butuh bantuan? Aku bisa sendiri. Terima kasih. Mengapa dia masih di sini? Nyonya muda sepertinya sedang lembur. Siapa yang menyuruhnya lembur? Itu saya juga kurang tahu. Kalau begitu cari tahu. Baik, Bos. Dokumenku belum selesai. Sudah selesai? Tidurlah. Benarkah? Benar? Biar aku yang mengerjakannya untukmu. Chen Feng. Saya di sini. Sampaikan perintah ini. Mulai besok, siapapun dilarang untuk lembur. Baik, Bos. Wah, Nyonya muda, Anda sendiri bisa membuat seluruh karyawan perusahaan tidak lembur lagi. Anda benar-benar pembawa keberuntungan bagi para karyawan. Master Lu, dialah orang yang membuat Nyonya muda bekerja lembur. Nyonya muda? Presiden Lu? Mungkinkah Sunian adalah istri Anda? Kalau bukan dia, memangnya siapa lagi? Kau. Bukan saya yang menyuruhnya lembur. Saya sudah menyarankannya pulang awal, tapi karena kinerjanya lambat, dia pun berinisiatif untuk lembur sendiri. Aku tidak peduli apa alasannya. Kau diturunkan jabatannya untuk peninjauan. Jika ini terjadi lagi, enyah kau. Baik, Tuan. Gawat, aku bisa terlambat. Nyonya muda, pelan-pelan saja. Bukankah mantel itu khusus dibuatkan oleh tuan muda untuk Nyonya muda? Akhirnya Nyonya muda mau memakainya. Pasangan itu sangat romantis ya. Mantel Sunian ini bukan kedah model pesanan khusus? Apa hubungan dia dengan Master Lu? Sunian, mantelmu ini. Ada apa? Ini pesanan khusus dari Ya, kan? Merek ini, katanya hanya melayani Lu Family, dan tidak pernah dijual secara umum. Dari mana kamu mendapatkannya? Jangan-jangan kamu adalah wanitanya Presiden Lu? Gawat, aku terburu-buru saat keluar rumah, sampai tidak sengaja memakai jaket yang disiapkan oleh Master Lu untukku. Ini hanya barang yang aku beli di Pasar Loak. Ini cuma kebetulan saja. Pasar Loak, bahannya terlihat sangat halus. Sama sekali tidak terlihat seperti barang palsu. Barang tiruan? Ini cuma barang tiruan kualitas tinggi. Sangat tidak mungkin bagi saya memakai merek yang sama dengan Master Lu. Ini semua cuma kebetulan. Kebetulan? Apa dia begitu tidak ingin biarkan orang lain tahu tentang hubungan kita? Apa aku semalu-maluin itu untuk diperkenalkan? Akhirnya jam pulang kantor tiba. Apa kamu lelah hari ini? Tidak lelah. Chen Feng, pergi ke pusat perbelanjaan. Pusat perbelanjaan? Untuk apa kita pergi ke sana? Membeli model yang sama. Bukankah itu Master Lu yang legendaris, yang dikenal menjauhi wanita? Dia benar-benar menggandeng seorang wanita? Ini Sang Jing. Siapa wanita sosialita itu? Kenapa saya belum pernah melihatnya? Dilihat dari penampilannya, dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang wanita muda kaya.
Bagaimana mungkin dia pantas bersanding di samping Master Lu? Benar sekali. Aku memang tidak seharusnya berada di sisi Master Lu. Master Lu, kenapa Anda datang langsung ke sini? Menemani Nyonya berbelanja. Kosongkan tempat ini. Nyonya? Master Lu, apakah Anda sudah menikah? Kapan hal itu terjadi? Kenapa? Kenapa saya tidak mendengarnya? Apa aku perlu melapor padamu? Saya tidak berani, Tuan. Saya akan segera mengosongkan tempat ini. Segera laksanakan. Termasuk mereka juga. Kedepannya, jangan biarkan aku melihat mereka lagi di Shangjing. Master Lu, tidak perlu mengosongkan tempat ini. Ini terlalu berlebihan. Kamu takut jadi pusat perhatian. Aku tidak ingin orang-orang membicarakan kita. Membicarakan aku atau membicarakanmu? Dua-duanya, Angkat kepalamu. Sunyan. Sekarang kamu adalah Nyonya Lu. Kemanapun kamu pergi, kamu tidak perlu menundukkan kepala. baik. Master Lu, selamat datang. Ada barang baru hari ini? Tidak usah dijelaskan. Yang ini, dan yang ini, ukurannya, lalu ukuranku, masing-masing berikan 1 set. Master Lu, semua ini adalah model pria. Ubah menjadi ukuran yang bisa dia pakai. Jika dalam 3 hari tidak selesai, bawa pergi jenama kamu. Dan segera angkat kaki dari Shangjing. Baik, Tuan. Pasti akan selesai dalam 3 hari. Mulai sekarang kamu hanya boleh memakai model yang sama denganku. Ayo pergi. Masih banyak tempat yang belum kita kunjungi. Master Lu sepertinya tidak sabar untuk mengumumkan pada seluruh dunia bahwa dia sudah menikah. Sifat posesif ini sungguh mengerikan. Bukannya baju ini bermodel sama dengan punya Master Lu? Sunian, baju yang kamu pakai ini sama lagi dengan punya Presiden Lu. Ini hanya model pasaran. Baru-baru ini gaya ini memang sedang populer. Bukan itu. Jam tanganmu dan yang dipakai Presiden Lu kemarin juga model pasangan. Cuma kebetulan, semuanya hanya kebetulan. Kalian lanjut mengobrol saja, aku mau mengambil air. Kenapa ada begitu banyak barang yang sama? Kenapa Master Lu bersikeras ingin aku memakai model yang sama dengannya? Bukankah dia yang bilang untuk merahasiakan pernikahan? Mungkinkah dia tidak takut orang lain mengetahuinya? Hati laki-laki memang sulit sekali ditebak. Sunian, Senior Guchen, ini benar-benar kamu. Aku dengar ada orang baru di departemen desain. Tidak menyangka kalau itu adalah kamu. kenapa senior juga ada di kota Jing? Aku pindah ke sini setelah lulus, bekerja di bagian manajemen proyek. Bagaimana denganmu? Kenapa terpikir untuk datang ke kota Jing? Aku ingin menguji kemampuanku. Kamu dulu sangat berbakat dalam bidang desain. Keputusanmu datang ke kota Jing sudah tepat. Senior terlalu memujiku. Hei, ada proyek minggu depan. Departemen kami dan departemen desain akan bekerja sama. Nanti mungkin kita akan banyak berkomunikasi. Baik, aku akan bekerja keras. Semangat. Jika ada kesulitan, kamu bisa mencariku. Sunian, sudah selesai mengobrol? Selesaikan dokumennya. Saya akan segera kembali. Sunian, jangan pikir karena kamu menikah dengan Master Lu, semuanya akan berjalan mulus begitu saja. Bagaimana jika Master Lu melihat sendiri bahwa kamu berselingkuh? Bagian ini bisa diturunkan sedikit lagi. Perusahaan memutuskan bahwa proyek di barat kota akan dipimpin oleh Departemen Desain bersama dengan Departemen Proyek. Sunian, Guchen, kalian adalah rekan kerja. Kalian berdua, yang satu tampan, yang satu lagi lemah lembut. Kalian benar-benar pasangan yang sangat serasi. Hah? Iya, benar sekali. Senior Guchen sangat baik pada Sunian. Tatapan matanya pun begitu penuh cinta. Aku mendukung kalian. Pasangan yang sangat serasi sekali, bukan? Bukan begitu? Aku dan senior Guchen hanya... Sunian, pria sebaik Guchen, kamu harus benar-benar menghargainya. Manajer, Anda bercanda. Saya dan Sunian hanya teman alumni. Sudah seharusnya kami saling membantu. Teman alumni ya, kalau begitu hubungannya pasti jauh lebih dalam. Jadian saja. Jadian. Tolong jangan bercanda seperti itu. Jadian saja. Jadian. Jangan bercanda seperti itu. Sunian, tunggulah sampai reputasimu hancur. Pada saat itu, Presiden Lu akan menjadi milikku. Katakan apa maumu. Master Lu, ada gosip di kantor.
Katanya, Nyonya Muda dengan manajer Gu dari departemen proyek bertemu di ruang istirahat, bahkan dikatakan kalau mereka berdua adalah pasangan yang serasi. Pasangan serasi? Itu semua karena manajer tersebut yang memulainya. Sekarang sudah menyebar ke seluruh perusahaan, katanya. Manajer Gu adalah pacar Nyonya Muda yang sebenarnya. Master Lu. Gawat, Master Lu sangat cemburu. Sunian, setelah sibuk seharian, bagaimana kalau kita makan bersama? Aku tahu di dekat sini baru buka restoran Jepang, rasanya lumayan enak. Tidak perlu. Aku masih punya beberapa pekerjaan yang belum selesai. Pekerjaan bisa dilakukan kapan saja. Kesehatan jauh lebih penting. Aku yang traktir, anggap saja merayakan kerjasama kita. Ayo berangkat. Ayo pergi. Lepaskan dia. Master Lu, sudah larut begini. Kenapa Anda masih ada di kantor? Master Lu, Jangan bergerak. Lap sampai bersih. Kotor. Master Lu, apa maksud Anda ini? Tanganmu. Jaga tanganmu agar tetap bersih. Master Lu, Anda salah paham. Saya hanya memperhatikan adik kelas saya. Adik kelas? Kamu memanggil Sunian dengan sebutan adik kelas? Lalu kamu panggil dia apa? senior, Panggilannya akrab sekali ya. Lalu apa kamu tahu? Apa sebutanku untuk Sunian? Ini. Nyonya. Nyonya? Sunian adalah Nyonya Anda? Sunian dia adalah istrimu? Master Lu ternyata sudah mempublikasikan hubungan kita. Sekarang kamu baru tahu? Mulai besok, kamu dipindahkan ke kantor cabang Nanceng. Master Lu, aku... Kamu keberatan? Tidak ada. Jingxi tidak butuh karyawan yang berani lancang kepada istri atasannya. Aku... Sikap posesif Master Lu ini Sunian, apa hubunganmu dengan Guchen itu? Kami hanya... Hanya apa? Kakak kelas baik hati yang mentraktirmu makan dan bersikap lancang padamu? Aduh, bukan itu maksudku. Sama sekali tidak ada apa-apa di antara kami. Tidak ada apa-apa? Cara kamu memandangnya. Jelas terlihat ada tawa, rasa nyaman, kelembutan, dan manja. Dan kamu masih bilang tidak ada apa-apa? Master Lu, apa yang sedang Anda bicarakan? Aku tidak pernah memandang seperti itu. Kamu saja yang tidak menyadarinya. Kamu membiarkan dia mentraktirmu. Kamu membiarkan dia memegang tanganmu. Dan kamu memanggilnya kakak kelas dengan sangat akrab. Aku tidak begitu. Aku. Master Lu, kenapa Anda tidak mau mendengarkan? Mana mungkin aku? Master Lu? Apa Anda sedang cemburu? Cemburu? Mana mungkin aku cemburu? Aku Lu Yanting tidak pernah merasa cemburu. Itu karena kamu adalah istriku. Aku tidak akan membiarkan pria lain lancang terhadapmu. Hanya itu saja. Benar juga. Seorang Master Lu yang tegas, mana mungkin melakukan hal kekanak-kanakan seperti cemburu? Sepertinya aku saja yang terlalu berlebihan. Di bagian mana aku tidak bisa menandingi Guchen? Master Lu, apa yang Anda katakan? Tidak ada apa-apa. Melihat ekspresi Master Lu ini, dia sepertinya sedang terjebak dalam masalah asmara. Chen Feng, bagaimana cara agar bisa menunjukkan kepemilikanku di depan pria lain? Kamu harus membiarkan pria lain tahu bahwa kalian berdua sangat intim. Sangat intim? Masuk akal juga. Harus mencari sebuah kesempatan untuk membiarkan semua orang di kantor. Tidak. Seluruh dunia tahu tentang ini. Master Lu, apa Anda berencana untuk segera bertindak? Lalu apa lagi? Menunggu sampai dia direbut oleh orang lain? Master Lu sangat bijaksana. Malam ini ada perjamuan syukur proyek bagian barat kota, sudah dipesan satu ruangan KTV, siapapun tidak boleh absen.
Supervisor, aku tidak ikut ya. Di rumah masih ada urusan. Sunian, semua orang sedang merayakan proyek ini. Mengapa kamu merusak suasana? Benar sekali. Apakah kamu masih ingin menjadi rekan kerja kami? Ada apa sih? Hanya dia saja yang merasa spesial, sangat tidak bisa bersosialisasi. Bagaimana caranya bekerja sama dengannya di masa depan? Baiklah, aku akan ikut. Begitu baru benar. Aku sudah menyiapkan sebuah drama yang bagus secara khusus untukmu. Master Lu, malam ini ada acara syukur departemen. Aku akan pulang agak larut. Acara syukur? Baguslah, ini sebuah kesempatan. Sudah waktunya membiarkan orang kantor semuanya tahu bahwa dialah Nyonya Lu. Tos. Terima kasih atas kerja keras kalian semuanya. Dari departemen desain kami, ada si cantik yang baru bergabung. Ayo, mari bersulang. Kita kenalan dulu. Hei, boleh. Kenalan denganku dulu. Maaf sebelumnya, saya sudah menikah. Kamu sudah menikah semuda ini? Menikah cepat sekali ya. Wah, benar-benar menikah di usia muda. Senior, kenapa kamu ada di sini juga? Tentu saja karena aku yang mengundangnya. Besok aku akan pergi ke kantor cabang di luar kota. Malam ini aku sengaja datang untuk berpamitan padamu. Senior, semoga perjalananmu menyenangkan. Sunian, kemarin saat Presiden Lu membawamu pergi, dia tidak menyusahkanmu kan? Dia orangnya sangat emosian. Aku tahu kamu merasa tertekan. Senior, kamu salah paham. Dia sama sekali tidak menyusahkanku. Sunian, untuk apa kamu memaksakan dirimu? Bukan begitu, tidak seperti itu kok. Sunian, sebelum aku pergi, ada sesuatu yang selalu ingin kukatakan padamu. Sebenarnya, aku sudah lama menyukaimu, sejak masa kuliah sampai sekarang. Apa ini akan jadi pernyataan cinta? Hari ini begitu banyak orang perusahaan yang melihatnya. Kita lihat saja apakah Master Lu masih mau menginginkanmu. Apa yang kamu bicarakan? Aku bilang, aku menyukaimu. Aku menyukaimu. Aku menyukaimu. Sunian, apa yang akan kamu lakukan? Apakah ada aku di dalam hatimu? Nyonya muda, Anda jangan sampai berbuat konyol dan melakukan hal yang bodoh. Jika tidak, KTV ini malam ini bisa diacak-acak oleh Master Lu. Sunian, sejak masa kuliah, aku sudah selalu menyukaimu. Kamu tulus dan baik hati. Selain dirimu, aku tidak akan pernah bisa menyukai wanita lainnya. Senior, tolong jaga sikapmu. Sudah aku katakan barusan, aku sudah menikah. Menikah? Kalau begitu, apa kamu berani memberitahu semua orang siapa suamimu itu? Apakah dia akan mengungkapkan identitasku? Menikah siri denganku? Untuk jangka waktu 1 tahun. Lihatlah, kenapa kamu tidak berani? Karena dia tidak mengizinkanmu mengungkapkannya, bukan begitu? Dia sama sekali tidak menyukaimu, dia hanya menganggapmu, hanya sebagai mainan belaka. Itu tidak benar. Kalau begitu katakanlah, beritahu semuanya siapa dia. Benar sekali, mana ada yang tahu siapa dia? Suamiku adalah Presiden Direktur Jingxi Group, Lu Yanting. Suamiku adalah Jingxi Group CEO, Lu Yanting. Bagus sekali. Master Lu akhirnya mendapatkan status resminya. Presiden Lu ya. Kalau begitu, bukankah dia Nyonya Lu? Master Lu sangat baik padaku. Kami adalah suami istri yang sah. Awalnya aku tidak mengatakannya, karena kita semua adalah rekan kerja, aku tidak ingin mendapat perlakuan khusus. Manajer Gu, kamu benar-benar sangat berani ya. Padahal kamu tahu, dia adalah Nyonya Lu, kamu masih berani merebutnya? Nyonya muda, kamu kenapa tidak bilang dari tadi? Mohon maaf atas kelakuan saya yang menyinggung tadi. Kamu tidak seharusnya hanya karena suamiku adalah Presiden Lu, malah memfitnahnya. Gu Chen, kamu sudah berubah? Berubah sampai aku tidak mengenalimu lagi. Mari jangan saling menghubungi lagi. Sunian, malam ini aku terlalu impulsif. Aku minta maaf. Segelas jus jeruk ini adalah permintaan maafku kepadamu. Begitu kamu meminumnya, aku tidak akan mengganggumu lagi. Tidak perlu. Aku tidak akan meminumnya. Tidak boleh. Kamu harus meminumnya malam ini. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Minum. Minum ini sekarang. Aku tidak mau. Aku tidak akan meminumnya. Lepaskan tanganmu. Lepaskan. Presiden Lu, aku salah. Sunian
Adik kelas, tolong bantu aku bicara padanya. Presiden Lu. Apa kamu mau memaafkannya? Dia menjelek-jelekanmu. Aku tidak akan memaafkannya. Habisi orang ini sampai tuntas. Baik. Presiden Lu, aku mohon padamu. Aku salah. Aku mohon maafkanlah aku. Presiden Lu. Aduh, aku ingat sekarang yang pertama kali memprovokasi tentang Nyonya Lu dan Guchen, ternyata adalah dia. Benar. Iya betul, memang dia orangnya. Tentang Guchen hari ini, bukannya kamu juga yang memanggilnya ke sini? Wah, orang ini. Pasti dia pelakunya. Memang dia. Dia bahkan berani mengadu domba hubungan antara Presiden Lu dan Nyonya. Bukan aku. Aku tidak melakukannya. Aku tidak melakukannya. Pecat. Masuk daftar hitam di seluruh Shangjing. Aku mengaku salah. Aku benar-benar menyesal. Semoga Presiden Lu dan Nyonya langgeng selamanya. Langgeng selamanya. Gaji semua orang yang ada di sini akan naik 10 kali lipat. Wah, 10 kali lipat. Terima kasih Presiden Lu, terima kasih Nyonya. Hidup Presiden Lu. Hidup Presiden Lu. Tunyan, apakah kamu bersedia menikah denganku? Aku bersedia. Sekarang bagi pengantin pria dan wanita, silakan bertukar cincin. Benar-benar, sangat bahagia. Kali ini, tidak ada kontrak. Tidak ada pernikahan siri. Hanya ada kita berdua. Hanya ada kita. Kini, pengantin pria diperbolehkan mencium mempelai wanitanya.